Spirit damai, perayaan Natal. Spirit perdamaian selalu menyertai perayaan Natal setiap tahunnya. Dalam spirit tersebut terkandung komitmen sekaligus harapan untuk mewujudkan suasana damai. Komitmen berkaitan dengan tekad dan upaya dari diri sendiri, sedangkan harapan menyangkut orang lain dan lingkungan di sekitar. Komitmen dan harapan bertautan dan saling menopang. Ketika salah satu aspek absen atau tidak perform, spirit perdamaian pun sulit mewujudkan secara utuh. Tahun ini, Natal dirayakan dengan keprihatinan karena dunia sedang menyaksikan kecamuk perang dan ketidakberdayaan menyetop genosida di Gaza, Palestina. Keberingasan nafsu melenyapkan lawan atas nama aksi pembalasan mengalahkan spirit perdamaian. Tidak peduli, hari demi hari, jasad warga sipil terus menumpuk. Ribuan menjadi belasan ribu, dalam waktu pendek berubah lagi menjadi puluhan ribu, dan kini semakin mendekati angka ratusan ribu nyawa melayang. Apa yang terjadi di Gaza hingga saat ini bukan lagi satu nyawa dibayar satu nyawa, melainkan menuntut musnahnya satu bangsa, yakni bangsa Palestina. Bahkan, Paus Francis tidak lagi menyembunyikan kecamannya dalam balutan kata-kata yang tidak berpihak. Pada bulan lalu, Paus Francis menyebut konflik Gaza sudah lebih dari sekadar perang dan bisa dianggap sebagai aksi terorisme. Kecaman Paus ketika itu tidak secara spesifik menuding pihak Israel maupun pejuang Hamas. Bisa jadi Hamas yang dituding, karena pihak Israel juga menyebut pejuang kemerdekaan Palestina itu sebagai teroris. Kecaman Paus juga bisa ditujukan pada Israel, yang terus-menerus membombardir wilayah permukiman di Gaza. Namun, tidak kali ini. Paus dengan gamblang menyebut tindakan militer Israel sebagai aksi terorisme setelah peristiwa penembakan dua perempuan Kristiani hingga tewas di sebuah gereja di Gaza. Ia mengecam pengeboman dan penembakan yang menyasar warga sipil yang tidak bersenjata di Gaza. Dalam kesempatan berikutnya, Paus menyatakan keprihatinan. Ia menyebut warga Israel dan Palestina menyambut Natal dengan kepedihan dan suasana berkabung. Paus yang terus-menerus menyerukan gencatan senjata lantas mengajak seluruh umat mendoakan warga yang terdampak perang di Gaza dan mengirimkan bantuan. Jauh dari Palestina, saudara-saudara kita umat Kristiani di Indonesia juga belum sepenuhnya merasakan kedamaian. Sejumlah kasus hambatan untuk menjalankan ibadah maupun kasus intoleransi dalam kebebasan berkeyakinan masih ditemukan di sepanjang 2023. Ada beberapa peristiwa pembubaran jemaat di gereja, seperti yang terjadi terhadap Jemaat Gereja Mawar Sharon atau GMS, Binjai, Sumatera Utara, dan Gereja Bethel Indonesia atau GBI Gihon di Pekanbaru, Riau. Ada pula penolakan kedatangan Duta Besar Vatikan ke Palembang, Sumatera Selatan, dan aksi penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai amanat konstitusi di pasal 29 ayat 1 dan 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Tidak ada tawar-menawar di sana. Oleh karena itu, kita terus mengingatkan bahwa aksi-aksi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak mendapat tempat di negeri ini. Tidak pula kehendak mayoritas masyarakat membuat hak yang jelas-jelas dijamin dan dilindungi negara tersebut boleh dilanggar. Dengan spirit perdamaian, kita mengajak semua komponen bangsa menjadikan perayaan Natal sebagai sumbu untuk menyalakan toleransi dan semangat hidup berdampingan tanpa permusuhan. Dari situ, kita bisa berharap terbentuk kekuatan besar sebagai modal bangsa untuk bergerak semakin maju dengan menjunjung kesetaraan dan keadilan.